Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya berasal dari kelas 4F Malam dengan NIM 208620667 dengan nomor absen 14. Pada kali ini, saya diberi tugas oleh dosen pengampu saya, yaitu Siti Nurhayati MPD, dengan mata kuliah Bahasa Indonesia kelas tinggi. Saya di sini akan mereview jurnal yang berjudul Peningkatan Pembelajaran Menulis Karangan Narasi melalui Gambar Berseri Siswa Sekolah Dasar. Penelitian atau tahun. Muhammad Siddiq, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman, Jalan Kuaro, POB 1068, Samarinda, Kalimantan Timur. Jurnal Sekolah Dasar, Kajian Teori dan Praktik Pendidikan. Nomor 1, Mei 2018, halaman 39 sampai 48. ISSN 0854 8285 tanda kurung cetak. ISSN 2581 sampai 1983 tanda dalam kurung online. Judul penelitian ini yaitu Peningkatan Pembelajaran Menulis Karangan Narasi melalui Gambar Berseri Siswa Sekolah Dasar. Rumusan masalah. Hal itu disebabkan kurangnya kesempatan siswa dalam mengemukakan isi hatinya yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Akibatnya, sering terjadi ketidaksesuaian antara isi karangan bentuk gambar pada karangan narasi. Oleh karena itu, hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 006 Samarinda, Ulu, tentang menulis narasi yang masih rendah itu perlu ditingkatkan. Sampelnya, SD 006 Kecamatan Samarinda, Ulu, pada tahun pembelajaran 2016 atau 2017 semester ganjil. Subjek penelitian adalah siswa kelas 4 yang berjumlah 36 orang, terdiri dari 15 orang siswa laki-laki dan 21 orang siswa perempuan. Metodenya, metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan rancangan penelitian tindak kelas. Temuannya, hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam kegiatan menulis siswa secara bertahap. Evaluasi proses menunjukkan peningkatan efektivitas arah guru terhadap aktivitas yang dilakukan dan kemampuan yang dikuasai siswa. Evaluasi hasil belajar siswa menunjukkan ada peningkatan pada siklus 1, mencapai kategori baik 89% dan siklus 2 merupakan kategori yang sangat baik, yaitu 96%. Abstraknya, tujuan penelitian ini adalah meningkatkan pembelajaran menulis karangan narasi dan evaluasi menggunakan gambar berseri. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindak kelas. Subjek penelitian adalah kelas 4 berjumlah 36 siswa. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam kegiatan menulis siswa secara bertahap. Aktivitas yang dilakukan dan evaluasi proses menunjukkan peningkatan efektivitas arahan guru terhadap aktivitas yang dilakukan dan kemampuan yang dikuasai siswa. Evaluasi hasil belajar siswa menunjukkan ada peningkatan pada siklus 1 mencapai kategori baik yaitu 89% dan siklus 2 mencapai kategori sangat baik yaitu 96%. Disarankan kepada sekolah mendorong dan membina guru untuk berupaya meningkatkan pemahaman pembelajaran menulis karangan narasi dan pelaksanaannya di kelas. Pendahuluan atau latar belakang. Penyelenggaraan pembelajaran dalam kurikulum bahasa tidak terlepas dari konsep cara pandang atau pendekatan terhadap linguistik. Pendekatan linguistik membawa pengaruh besar terhadap konsep dan pelaksanaan pembelajaran bahasa. Kurikulum pada mata pelajaran bahasa Indonesia dikembangkan berdasarkan pendekatan fungsional. Prinsip-prinsip pandangan fungsional melahirkan teori dasar yang digunakan dalam pembelajaran bahasa. Oleh karena itu,
Belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi dalam berbagai interaksi sosial. Rafli dan Wisyanti menyatakan bahwa belajar komunikasi adalah suatu proses penyampaian maksud kepada orang lain yang dapat berupaya mengungkapkan pikiran, gagasan, ide, pendapat, dan lain-lain. Standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar bertujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis menurut Depdiknas 2006. Komunikasi lisan mencakup keterampilan menyimak dan berbicara, sedangkan komunikasi tertulis mencakup keterampilan membaca dan menulis. Keterampilan menulis sebagai salah satu keterampilan berbahasa merupakan suatu keterampilan yang harus dimiliki siswa SD agar mampu berkomunikasi secara tertulis. Pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan dasar dan menengah, menghadapi sejumlah masalah, seperti pencapaian nilai rata-rata hasil ujian akhir nasional sekolah dasar, sekolah lanjut tengah pertama atau biasa kita sebut dengan SLTP, dan sekolah menengah umum, yaitu SMU, yang rendahnya untuk semua mata pelajaran, termasuk hasil pembelajaran bahasa Indonesia yang secara implisit mengajarkan pembelajaran menulis pada salah satu aspek keterampilan berbahasa di SD masih rendah. Selanjutnya, rendahnya keterampilan menulis siswa SD menurut Tompkins and Hodgkinson 2010 dengan nomor 141 tidak disebabkan oleh keterbatasan siswa, tetapi disebabkan oleh pendekatan yang dipergunakan oleh guru yang tidak mengarahkan siswa agar dapat menulis dengan baik. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pendekatan rangkaian gambar dapat digunakan sebagai strategi untuk diimplementasikan ke dalam pembelajaran menulis narasi di SD. Bentuk-bentuk tulisan dalam pembelajaran bahasa Indonesia mencakup argumentasi, eksposisi, deskripsi, dan narasi. Dari keempat bentuk tulisan tersebut, tulisan narasi merupakan tulisan yang mampu membantu siswa mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan pengalamannya. Menulis narasi merupakan kegiatan menulis bahasa, bagaimana cara merangkai bahasa sebagai suatu karangan. Karangan berisi ide atau gagasan selengkap-lengkapnya. Menurut McMahon, Day, Fang, and Coleman 2010, mengarang adalah menyusun sebuah pikiran yang melibatkan proses berbahasa. Pada pembelajaran menulis, pengetahuan tentang proses mengarang harus dikuasai siswa agar dapat menulis dengan baik. Guru perlu melatih atau memberikan pengetahuan tentang mengarang narasi pada siswa sekolah dasar, agar siswa dapat mengembangkan isi hatinya ke dalam bentuk tulisan. Pada saat menulis karangan, sering muncul beberapa permasalahan dalam merangkai kata menjadi kalimat, merangkai kalimat menjadi paragraf, dan seterusnya, sehingga menjadi sebuah karangan. Karangan merupakan hasil dari kegiatan mengarang, yaitu perwujudan gagasan seseorang dalam bahasa tulis yang dapat dibaca dan dipahami orang lain. Menurut Karawasa dan Syahrudin dan Budi pada tahun 2015. Untuk itulah kita harus mencapai jalan keluarnya guna mengatasi ketidakmampuan siswa dalam mengarang. Tugas melatih karangan mengarang itulah yang harus kita selesaikan. Ternyata setelah dilakukan pengamatan melalui studi pendahuluan hasil penelitian terhadap karangan narasi siswa kelas 4 Negeri 006 Samarinda Ulu masih rendah, tidak mencapai kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Hal ini disebabkan kurangnya kesempatan siswa dalam mengemukakan isi hatinya yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Akibatnya, sering terjadi ketidaksesuaian isi karangan, bentuk gambar pada karangan narasi. Oleh karena itu, hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 006 Samarinda Ulu tentang menulis narasi yang masih rendah itu perlu ditingkatkan. Atas dasar permasalahan di atas itulah, maka alternatif pemecahannya perlu dirancang penelitian yang berjudul Peningkatan Pembelajaran Menulis Narasi melalui gambar berseri
pada siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 006 Samarinda Ulu, tahun pembelajaran 2016 atau 2017. Penelitian ini secara umum menghasilkan temuan bagaimana peningkatan pembelajaran menulis narasi melalui gambar berseri siswa kelas 4 SD 006 Samarinda Ulu. Hasil penelitian ini peningkatan pembelajaran menulis narasi melalui gambar berseri pada siswa kelas 4 SD 006 Samarinda Ulu ini diwujudkan berdasarkan temuan pada peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Dengan demikian, masalah masih rendahnya kualitas pembelajaran siswa dalam menulis narasi yang muncul dapat teratasi. Oke, di sini ada hasil penelitian. Pada tabel 1, hasil belajar siswa dalam pembelajaran menulis narasi pada praksiklus. Oke, dijelaskan berdasarkan hasil temuan mulai praksiklus, siklus 1 hingga siklus 2 tentang peningkatan pembelajaran menulis narasi melalui gambar berseri pada siswa kelas 4 SD 006 Samarinda Ulu. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, kemampuan menulis dapat dilihat pada kemajuan hasil belajar siswa pada praksiklus dalam tabel 1. Praksiklus dilakukan bertujuan untuk mengetahui keadaan awal keterampilan menulis narasi siswa. Data praksiklus digunakan untuk mengetahui letak kesulitan siswa dalam menulis narasi. Data praksiklus dianalisis untuk mendiagnosis masalah yang dialami siswa dalam menulis narasi agar dapat menentukan tindakan perbaikan pada siklus 1 dan 2. Tes yang dilaksanakan dalam prasiklus adalah tes esai. Jumlah siswa yang mengikuti tes prasiklus yaitu 36 siswa. Hasil rata-rata menulis narasi pada prasiklus hanya 64,08. Nilai rata-rata tersebut belum mencapai KKM di SD 006 Samarinda Ulu yakni 67. Nilai rata-rata siswa kelas 4 dalam materi menulis narasi perlu ditingkatkan lagi karena belum ada pun siswa yang memperoleh nilai dalam kategori baik dan sangat baik. Dengan demikian, data ditemukan hasil belajar siswa pada tahap prasiklus dapat dilihat pada tabel 2. Oke, lanjut. Di tabel 2, data hasil belajar siswa dalam pembelajaran menulis narasi pada prasiklus. Dijelaskan selanjutnya, hasil belajar pada siklus 1 dilakukan setelah tindakan dalam pembelajaran menulis narasi. Penelitian menilai hasil belajar pedoman pada penilaian akhir karangan menggunakan unsur karangan. Aspek yang dinilai meliputi 1. Isi gagasan yang dikemukakan, 2. Organisasi isi, 3. Tata bahasa, 4. Gaya, pilihan struktur dan kosakata, dan 5. Ejaan kemajuan hasil belajar siswa pada siklus 1 dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan data temuan hasil belajar tersebut, sejumlah 36 siswa yang mengikuti tes prasiklus dalam menulis narasi hanya 13 orang siswa yang masuk kategori cukup. Sedangkan siswa yang termasuk kategori kurang berjumlah 23 orang siswa. Jadi, siswa yang memenuhi KKM sebesar 36,1% masuk kategori cukup. Siswa yang belum memenuhi KKM sebesar 63,9% masuk kategori kurang. Oke, selanjutnya ada tabel 3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran menulis narasi pada siklus 1. Pembelajaran kegiatan siklus 1, siswa diarahkan untuk mengamati gambar yang dibentang di depan kelas. Para siswa diharapkan memperoleh konsep tentang topik tertentu. Selanjutnya, pada tahap pra-menulis, dengan menentukan urutan gambar sesuai seri. Urutan gambar sebagai dasar dalam penjabaran tema menjadi beberapa topik. Mengembangkan topik dan penentuan judul disesuaikan dengan maksud gambar berseri, sedangkan penyusunan karangan berdasarkan rangkaian gambar seri. Pada tahap pelaksanaan, difokuskan pada kualitas gambar untuk menuangkan gagasan-gagasan menjadi draft menjadi narasi. Kemudian dilakukan perevisian dan perbaikan untuk mengetahui penguasaan dalam penggunaan gambar. Setelah itu, dilakukan penyuntingan atau pengeditan menentukan keefektifan penggunaan gambar.
Pada tahap pasca menulis, bagian akhir dari kegiatan menulis narasi ini difokuskan dengan mempublikasikan tulisan. Siswa secara bergiliran membaca tulisannya di depan kelas untuk melihat pengaruh penggunaan gambar dalam pembelajaran menulis narasi. Selanjutnya, tabel 4, data hasil belajar siswa dalam pembelajaran narasi pada siklus 1. Itu dijelaskan berdasarkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran menulis narasi pada siklus 1, rata-rata nilai yang diperoleh siswa sebesar 89%. Penelitian mengkategorikan hasil belajar siswa berpedoman pada penilaian akhir karangan dan indikator keberhasilan. Parameter penilaian kualitatif berdasarkan persentase kemampuan siswa meliputi nomor 1, 86-100 tinggi sekali atau sangat baik. Nomor 2, 66-85 tinggi atau baik. Ketiga, yaitu ada 46-65 yaitu cukup. 26-45 itu disebut rendah atau kurang. Kelima yaitu 0-25 itu rendah sekali atau kurang sekali. Dimodifikasi dari sumber buku rapot siswa Depdiknas yaitu pada tahun 1993. Hasil belajar yang dicapai siswa dalam pembelajaran menulis narasi lebih besar yaitu 22% dibandingkan dengan KKM yang ditentukan oleh SD 000-006 Samarinda Ulu. Dengan demikian, data temuan hasil belajar siswa dalam pembelajaran menulis narasi pada tahap siklus 1 dapat dilihat pada tabel 4. Selanjutnya, tabel 5 dijelaskan. Berdasarkan perbaikan yang dilakukan, maka data temuan hasil belajar tersebut sejumlah 36 siswa yang dikenakan sebagai subjek belajar dinyatakan tuntas. Nilai yang diperoleh siswa rata-rata di atas ketentuan KKM yang ditetapkan di sekolah. Namun demikian, KKM yang ditentukan di sekolah hanya masuk pada kategori baik. Nilai KKM yang ditetapkan SD 006 Samarinda Ulu tersebut dikhawatirkan kalah bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang menetapkan nilai KKM yang lebih tinggi dari nilai 67. Pada akhir tindakan siklus 1 dilakukan diskusi dengan guru mengenai hasil karya tulisan siswa berdasarkan hasil analisis dirumuskan tindak lanjut pada siklus berikutnya, yakni siklus 2 yang pelaksananya sama dengan siklus 1. Kemajuan hasil belajar siswa pada siklus 2 dapat dilihat pada tabel 5. Oke, tabel 6. Data hasil belajar siswa dalam pembelajaran menulis narasi pada siklus 2. Pembelajaran. Kegiatan siklus 2, siswa diarahkan untuk mengamati gambar yang terbentang di depan kelas. Sebagaimana pelaksanaan kegiatan pada siklus 1, penggunaan media gambar ini berfungsi memaksimalkan pembelajaran sehingga dapat menulis karangan narasi berdasarkan gambar-gambar simbol berseri. Media ini juga dimanfaatkan untuk menciptakan suasana belajar yang menarik sehingga aktivitas belajar siswa meningkat. Adapun proses pembelajaran menulis pada siklus 2 sebagaimana pelaksanaan pada siklus 1 dimulai dengan tahap pra-menulis yang difokuskan pada penjabaran tema, pemilihan topik, pengembangan topik, penentuan judul, penyusunan karangan, sedangkan pada tahap pelaksanaan difokuskan pada menuangkan gagasan menjadi draft, menulis narasi. Kemudian dilakukan penyuntingan atau pengeditan pada tahap pasca menulis. Bagian akhir dari kegiatan menulis narasi ini diinfokan dengan mempublikasikan tulisan secara bergilir. Beberapa siswa membaca di depan kelas. Dengan demikian, data temuan hasil belajar siswa dalam pembelajaran menulis narasi pada siklus 2 dapat dilihat pada tabel 6. Oke, berdasarkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran menulis narasi pada siklus 2, rata-rata nilai yang diperoleh siswa sebesar 96%. Artinya, hasil belajar yang dicapai siswa mencapai 7% dari siklus pertama. Jika dibandingkan dengan KKM yang ditentukan oleh SDN 006 Samarinda Ulu, hasil belajar pada siklus 2 ini meningkatkan secara signifikan.
peningkatan hasil belajar mencapai 29%. Oleh karena itu, pada akhir tindak siklus 2 dilakukan diskusi dengan guru mengenai hasil karya tulisan siswa. Berdasarkan hasil analisis tersebut, disepakati tidak perlu dilanjutkan pada siklus berikutnya, yaitu siklus 3. Dengan pertimbangan bahwa hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan siklus pertama. Oke, pembahasan. Pembahasan yang melandasi penelitian ini adalah data dan temuan pada 2 siklus aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis narasi melalui gambar berseri. Hasil temuan yang berkaitan dengan pemilihan tema pada setiap siklus hanya dibahas satu tema. Pada siklus 1, tema yang dipilih adalah indahnya kebersamaan. Pada siklus 2, tema yang dipilih adalah selalu berhemat energi. Kedua tema yang dipilih baik siklus 1 maupun siklus 2 dikembangkan menjadi subtema. Hasil temuan yang berkaitan dengan penentuan subtema pada setiap siklus. Guru dimungkinkan untuk mengembangkan tema menjadi subtema yang disesuaikan dengan usia, minat, keadaan, dan kebutuhan setempat, serta pengetahuannya. Salah satu teknik yang digunakan guru ialah menyusun pertanyaan. Hasil temuan yang berkaitan dengan penentuan pengembangan topik pada setiap siklus, latihan menjawab pertanyaan bagi siswa dapat menumbuhkan keterampilan menyusun karangan yang terarah. Sejalan dengan hal ini, Tompkins and Hodgson menyatakan bahwa dalam proses pengembangan dan pemilihan topik, guru dapat membantu siswa melalui curah pendapat untuk menggali dan memperoleh sejumlah topik yang sesuai tema dan memilih salah satu topik yang paling diminatinya. Bruns, Roeb, dan Ross menyatakan bahwa proses penyusunan pertanyaan dan jawaban sebelum menulis draft memberi kesempatan bagi siswa berpikir tentang apa yang akan ditulis. Dengan demikian, jawaban pertanyaan yang benar bila disatukan dapat membantu siswa dalam menyusun suatu karangan yang baik. Hasil temuan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan karangan-karangan menunjukkan bahwa semua siswa terlilit mampu mengembangkan rincian dari butir pertanyaan dan jawaban menjadi kerangka karangan. Kerangka karangan disusun berdasarkan butir jawaban dari pertanyaan yang berisi gagasan pokok atau kalimat topik dan beberapa gagasan penunjang. Hasil temuan yang berkaitan dengan pembelajaran pengendrapan yaitu menuangkan gagasan menjadi draft awal karangan narasi, menunjukkan bahwa semua siswa mampu melakukan pengembangannya berdasarkan pada kerangka karangan yang telah disusun pada tahap pra-menulis. Proses pengendrapan dengan mengembangkan kerangka karangan disusun siswa mengacu pada penalaran, yaitu penalaran deduktif dan induktif. Dengan pola kronologis menjadi karangan yang utuh. Topik dikembangkan melalui strategi pemodelan. Kalimat pembuka ditulis melalui strategi tanya jawab dan konferen. Guru siswa, strategi conference guru siswa untuk mengedrafkan sesuai kriteria karangan, penalaran deduktif dan induktif dalam bahan bacaan teks bersifat situasional, yang berarti teks mengacu kepada hal-hal yang merujuk kepada di luar teks itu sendiri, seperti latar belakang peristiwa atau latar belakang pengarang. Tugas yang diberikan kepada siswa untuk dikerjakan hanya berkaitan dengan penalaran deduktif. Selanjutnya, temuan penulisan pengedrapan karangan narasi yang berkaitan dengan strategi pemodelan menunjukkan bahwa siswa mampu melakukan pengembangan dimulai dari suatu topik. Oke, simpulan dan saran. Simpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pelaksanaan pada tahap menulis kegiatan yang dilakukan adalah pertama, menuangkan gagasan menjadi draft karangan narasi, melakukan previsian atau perbaikan karangan narasi, melakukan penyuntingan atau pengeditan karangan narasi. Kedua, prosedur untuk menuangkan gagasan ke draft tulisan karangan narasi menggunakan strategi konferen siswa sama dengan guru.
Ketiga, prosedur untuk melaksanakan perevisian draft karangan narasi menggunakan strategi syurah pendapat. Keempat, prosedur menyunting draft karangan narasi menggunakan kesejawatan siswa dalam bentuk sharing. Kelima, hasil yang diperoleh siswa pada kegiatan menulis menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam aktivitas pengedrapan, perevisian, dan penyuntingan. Sarannya yaitu pertama, disarankan kepada guru SD hendaknya memperluas penerapan konsep hasil penelitian tersebut di kelas agar dapat mendorong peningkatan keterampilan menulis siswa di SD. Kedua, disarankan kepada kepala SD hendaknya mendorong dan melakukan pembinaan kepada guru agar selalu berupaya meningkatkan pemahamannya tentang pembelajaran menulis karangan narasi dengan strategi yang berdasarkan pada pendekatan proses menulis. Ketiga, disarankan kepada LPTK atau Lembaga Pendidikan dan Tenaga Pendidikan S1 PGSD yang menangani masalah ke-SD-an agar secara terus-menerus menyelenggarakan seminar atau lokakarya berkaitan dengan pembelajaran menulis karangan narasi berdasarkan pada pendekatan proses menulis. Keempat, disarankan kepada para peneliti agar peneliti ini dapat dijadikan salah satu sumber rujukan untuk menindaklanjuti penelitian tindakan serupa. Oke, mungkin itu saja eh, review jurnal saya. Mohon maaf, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.